Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel yang lain. Kali ini Umi akan memberikan materi pelajaran administrasi. Yang khususnya adalah administrasi umum dan administrasi perkantoran. Karena kita ketemu dua mapel ini di kelas 10. Oke, kita mulai. Yang dimaksud dengan administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare. Dalam bahasa Inggrisnya adalah administration yang berarti sebagai proses penyelenggaraan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi ini bisa dilihat dari ruang lingkupnya. Bisa dikategorikan secara sempit, secara luas, dan secara umum. Kalau secara sempit, administrasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan tata usaha. Nah, kalau secara luas adalah administrasi dikategorikan adalah suatu kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan secara umum, pengertian administrasi di sini adalah gabungan antara pengertian secara sempit dan pengertian secara luas, yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dalam satu kegiatan atau wadah. Unsur-unsur administrasi menurut Bialian ini terdiri dari satu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Apa saja sih yang termasuk dalam karakteristik administrasi? Yaitu satu, adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan, adanya pembagian tugas, adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan, serta adanya tujuan. Tadi berarti administrasi secara umumnya. Nah, di sini akan dijelaskan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan salah satu kegiatan dari administrasi. Atau dapat dikatakan bahwa administrasi perkantoran adalah bagian dari administrasi umum. Sebelum kita melangkah ke depan, yang dimaksud dengan administrasi perkantoran berikut kegiatannya, kita harus tahu dulu apa itu administrasi perkantoran. Tadi pengertian dari administrasi kamu sudah tahu, yaitu suatu kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, ibaratnya dengan kerjasama. Nah, sekarang pengertian kantor adalah suatu wadah atau tempat untuk sekelompok orang melakukan kegiatan tata usaha, serta bertujuan untuk memberikan pelayanan, komunikasi, dan perekaman. Fungsi dari kantor adalah menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, dan melindungi aset. Jadi yang dimaksud dengan administrasi perkantoran di sini adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, pekerjaan kantor, dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa saja ruang lingkup dari administrasi perkantoran itu? Satu, kegiatan kantor. Di sini dikatakan kegiatan kantor itu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan perkantoran. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah sarana dan fasilitas kerja perkantoran yang meliputi lokasi, kantor, gedung, peralatan, interior, serta mesin-mesin kantor. Kembali kepada fungsi pekerjaan kantor dalam organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prinsip-prinsip dari organisasi itu adalah satu, prinsip perumusan tujuan, prinsip pembagian kerja, prinsip pendelegasian kekuasaan wewenang, prinsip tingkat pengawasan, prinsip rentang manajemen, prinsip kesatuan perintah dari atasan, dan yang terakhir adalah prinsip koordinasi. Sedangkan fungsi dari pekerjaan kantor itu sendiri adalah memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi, menyediakan informasi bagi pimpinan,
untuk membuat keputusan. Dan akhir adalah fungsinya adalah membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan. Jadi kalau dilihat dari atas tadi, bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah kegiatan. Kegiatannya yang dilakukan kerjasama di dalamnya ada, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat, kalau pengertian secara sempit itulah tata usaha, sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah sekelompok orang yang melakukan kerjasama. Sedangkan secara umumnya penggabungan antara administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Oke, mungkin segitu aja dari Ibu untuk hari ini. Kamu bisa membuka kembali untuk kamu pelajarin kembali, diulang kembali. Karena apa? Ini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Lakukan tugasnya, kamu ketik di Google Classroom. Jangan lupa kasih nama yang jelas, nama dan kelas. 1. Pertanyaannya, bagaimana penerapan kegiatan administrasi perkantoran di sekolahmu? Yang kedua, apakah hubungan kegiatan perkantoran perusahaan dengan jurusan atau program yang kamu pilih di SMK ini? Jadi kalau kamu anak akuntansi, maka kamu hubungkan dengan jurusan kamu. Begitu juga dengan yang pemasaran. Kamu hubungkan dengan pemasaran. Apa yang bisa dihubungkan antara pekerjaan kantor dengan jurusan kamu? Begitu juga yang nomor 1, bagaimana penerapan kegiatan administrasi perkantorannya yang ada di sekolah kita, khususnya di SMK Poncol. Oke, terima kasih untuk waktu kamu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.